Mentor saya pernah bilang, jadi beliau menyampaikan ke saya bahwa dunia itu terus berubah. Dan ketika dunia berubah, maka cara cari uang juga berubah. Kalau dulu memang yang paling benar adalah kita sekolah, kemudian cari kerja, kemudian kita digaji, lalu kemudian kita hidup bahagia. Oke. Dan memang sekarang di tahun 2023, 2024 dan seterusnya, hal ini juga masih benar, tapi benernya udah nggak bener full lagi. Malah sekarang itu hal ini menjadi sebagian benar. Kenapa? Karena semakin kesini sebetulnya kecerdasan finansial orang-orang itu semakin tinggi. Dan ketika saya bilang kecerdasan finansial, maksudnya apa? Jadi semua orang itu sekarang udah memiliki goal, memiliki orientasi yang berbeda. Jadi bukan lagi kemudian kita bekerja, digaji, selesai. Enggak. Tetap bekerja, tetap digaji, itu sangat penting. Tapi ada goal selanjutnya yang harus dilakukan. Apa goalnya? Yaitu adalah mencapai kebebasan finansial. Dan hal ini memang tidak diajarkan di sekolah, karena memang ini harus kita pelajari sendiri dalam hidup seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Simpelnya gini, kalau kita bekerja dapat gaji, sekarang kita harus sudah mulai aware atau sadar untuk mulai berinvestasi, menginvestasikan income kita menjadi aset-aset yang menghasilkan passive income atau khususnya adalah cash flow. Kenapa kita harus berinvestasi di aset yang menghasilkan cash flow? Karena simpelnya tujuannya adalah kita ingin bebas finansial. Kalau kita gajian lalu kemudian kita habisin semua gaji kita setiap bulan, maka seumur hidup kita akan dipaksa untuk terus bekerja. Kita nggak akan pernah bisa menghasilkan uang ketika kita lagi tidur, sehingga kita tidak akan pernah bisa pensiun. Karena begitu kita selesai bekerja, maka ya kita selesai dapat income, selesai. Sedangkan yang namanya perut harus diisi terus, sedangkan yang namanya anak perlu sekolah, yang namanya keluarga itu perlu dibiayai, itu kan nggak bisa stop. Makanya demi bisa membiayai semuanya ya kita harus bekerja terus. Sedangkan kalau kita sekarang bekerja, digaji, lalu kemudian kita tahan diri, jangan kepikiran terus kayak, wah teman-teman nonton konser, ikutan. Wah teman-teman jalan-jalan, ikutan. Tahan diri dulu. Ketika teman-teman ganti handphone baru, ya kamu pakai handphone yang lama aja. Agak lambat dikit, it's okay, nggak apa-apa. Toh yang dipakai juga cuma WhatsApp, TikTok, YouTube, sosmed. Ya udah gitu, pelan dikit nggak apa-apa. Tapi lebih baik uangmu dipakai untuk apa? Berinvestasi. Kenapa? Boleh ganti handphone, tapi ganti handphonenya itu pakai passive income dari hasil investasi. Contoh, kamu gajian. Dari gaji misalnya kamu bisa menyisihkan 1 juta untuk berinvestasi. Lalu kemudian dalam waktu 3 tahun, berarti kamu mestinya udah menyisihkan 36 juta tuh. Lalu kemudian dari 36 juta itu misalnya menghasilkan 1% aja per bulan. 36 juta 1%-nya berapa? 360.000. Nah, dari 360.000 sebulan dalam setahun itu mestinya kamu udah bisa menghasilkan sekitar 4 jutaan. 4 jutaan passive income. Ya udah, beli handphonenya adalah pakai 4 juta itu yang passive income. Jadi setiap bulan kamu terus tuh investasi sehingga makin lama passive income-nya makin banyak. Ketika passive income-nya makin banyak, maka jalanmu menuju pensiun kaya, pensiun muda itu semakin besar. Jadi masalah besar dari orang yang nggak investasi adalah ketika mereka selesai bekerja, mereka udah nggak ada uang lagi. Itu bahaya banget. Kalau kamu rajin investasi dan ketika hasil investasimu udah bisa membiayai hidupmu, maka di sanalah kamu udah nggak perlu bekerja lagi. Kamu udah ada di dalam tahap keamanan finansial. Finansialmu udah aman. Dan ketika passive income-mu udah bisa membiayai lifestyle-mu yang ideal, lifestyle impianmu, di sanalah kamu mencapai financial freedom. Setelah kamu financial freedom, mau nonton konser, kayak mau nonton Messi dimanapun, silakan. Oke, jadi mudah-mudahan itu yang bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa like video ini,
share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you.